Jumpa lagi anak-anak di pembelajaran kimia. Sekarang kita akan belajar mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Ini adalah pokok bahasan baru di kelas 12. Coba perhatikan beberapa reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bisa bermanfaat, bisa juga merugikan. Misalnya pada proses perkaratan besi. Ini adalah salah satu contoh reaksi redoks yang tentu merugikan. Kemudian ada juga reaksi redoks yang menguntungkan. Misalnya pada aki kering dan juga aki basah. Untuk menghasilkan tenaga listrik, di dalamnya terjadi proses reaksi redoks yang pasti juga bermanfaat. Kemudian misalnya juga pada proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis ini juga terjadi reaksi redoks yang pasti juga sangat bermanfaat, baik itu untuk tumbuh-tumbuhan maupun untuk kita sendiri sebagai manusia. Tumbuh-tumbuhan akan menyerap air dan juga mineral-mineral yang ada di dalam unsur hara tanah atau di dalam tanah. Kemudian dengan bantuan sinar matahari dan karbon dioksida, maka dia akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang kita hirup ketika kita bernafas, berarti ada manfaatnya. Jadi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Lalu sebenarnya reaksi redoks itu apa? Dari katanya redoks itu terdiri dari dua bagian, yaitu red dan ox. Red itu adalah reduksi, yaitu penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Sementara ox-nya adalah oksidasi, yaitu pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Coba perhatikan beberapa reaksi ini. Misalnya pada Cu2 positif tambah 2 elektron membentuk Cu. Cu di sini memiliki bilangan oksidasi positif 2. Dari ini muatannya. Ionnya positif 2. Berarti dia memiliki bilangan oksidasi positif 2. Sementara Cu di sini memiliki bilangan oksidasi sebesar 0 karena tidak memiliki muatan sama sekali, unsur bebas. Dari 2 menjadi 0 berarti ada proses penurunan bilangan oksidasi. Itulah disebut dengan reduksi. Selain itu, Cu2 positif ini dia akan menangkap 2 elektron untuk membentuk Cu yang memiliki bilangan oksidasi 0. Ketika dia menangkap atau dia menerima elektron, maka itulah disebut dengan reduksi. Kemudian pada contoh berikutnya lagi misalnya Ag. Ag positif tambah elektron membentuk Ag. Ag positif di sini positifnya 1. Positif 1. Lalu ketika dia membentuk Ag, dia bilangan oksidasinya 0. Dari bilangan oksidasi 1 menjadi 0. Berarti ada penurunan bilangan oksidasi. Penurunan bilangan oksidasi itu disebut dengan reduksi. Selain itu juga si Ag positif ini ternyata dia juga menerima elektron, menangkap elektron. Nah, yang penerimaan elektron itu juga disebut dengan reduksi. Sementara pada contoh berikutnya, Zn membentuk Zn2 positif tambah 2 elektron. Zn di sini adalah unsur bebas, dia tidak memiliki muatan di sini, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian dia membentuk Zn positif 2. Positif 2. Dari 0 menjadi 2, berarti ada peningkatan bilangan oksidasi. Nah, yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi itu disebut dengan oksidasi. Selain itu dia juga melepaskan elektron. Kalau dia elektronnya berada pada posisi sebelum tanda panah atau dia berada di ruas kiri, maka dia disebut dengan penerimaan atau pengikatan atau penangkapan elektron. Sementara kalau elektronnya itu berada setelah tanda panah atau dia berada di ruas kanan, maka dia disebut dengan pelepasan elektron, melepas elektron. Sudah, proses pelepasan elektron itu disebut dengan oksidasi. Begitu juga dengan Al membentuk Al3 positif tambah 3 elektron. Aluminium di sini Al memiliki bilangan oksidasi sebesar 0, tidak ada muatannya di sini.
maka bilangan oksidasinya adalah 0. Ketika dia membentuk Al3 positif, berarti dia memiliki bilangan oksidasi sebesar 3. Dari 0 menjadi 3, berarti ada peningkatan bilangan oksidasi. Naik bilangan oksidasinya. Yang naik bilangan oksidasi itu disebut dengan oksidasi. Selain itu, si Al ini juga melepaskan elektron. Nah, pelepasan elektron seperti ini disebut juga dengan oksidasi. Lalu reaksi redoks itu apa? Reaksi redoks itu adalah gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi reaksi yang melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Jadi kalau reaksi-reaksi seperti ini, yang ini hanya disebut reaksi reduksi. Ini juga disebut reaksi reduksi saja. Ini reaksi oksidasi saja. Begitu juga dengan yang ini. Kalau reduksi dengan oksidasi itu terjadi secara bersamaan, maka reaksinya disebut dengan reaksi redoks. Di dalamnya nanti ada serah terima elektron antar zat. Oksidasi ini akan melepaskan, menyerahkan elektronnya kepada si reduksi. Jadi si oksidasi melepas elektron, lalu si reduksinya akan menerima elektron yang dilepaskan oleh zat yang mengalami oksidasi. Coba perhatikan contoh berikut ini. Misalnya pada Cu positif 2 ditambah 2 elektron membentuk Cu, ini adalah reaksi reduksi dari positif 2 menjadi 0, berarti berkurang. Kemudian Zn membentuk Zn positif 2 ditambah 2 elektron, ini oksidasi dari 0 menjadi 2. Ketika reaksi ini dijumlahkan, maka yang akan terbentuk adalah ini elektronnya sama besarnya, ini di ruas kiri, ini di ruas kanan, maka bisa saling dihilangkan, dikurangkan. Maka yang tersisa adalah Cu positif 2 ditambah Zn. Di ruas kanan tinggal Cu ditambah Zn positif 2. Nah, reaksi yang seperti ini, si Cu-nya mengalami reduksi, Zn-nya mengalami oksidasi. Ketika dia terjadi bersamaan dalam satu reaksi, maka disebutlah dengan reaksi redoks. Contoh-contoh yang lain bisa dilihat ini. Zn tambah 2HCl membentuk ZnCl2 ditambah H2. Kalau ini kita periksa, Zn bilangan oksidasinya adalah 0. Nanti bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi setelah ini? Zn memiliki bilangan oksidasi 0. Sementara di sini dia memiliki bilangan oksidasi positif 2. Dari 0 menjadi 2 berarti dia oksidasi. Kemudian untuk hidrogen di sini memiliki bilangan oksidasi positif 1. H2 di sini bilangan oksidasinya 0. Dari positif 1 menjadi 0 berarti dia terjadi penurunan. Kalau penurunan dia disebut reduksi.